Halo semuanya, nama saya Dewi Astuti dari program Continuation di IDS, Batch 9. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisa saya yang berjudul Rancangan Sampling atas Keterampilan Bahasa Inggris Siswa SMK Program SMK PKSPD. Berikut outline presentasi saya. Pertama, kita definisikan masalah. Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Kemendikbudristek melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi membuat program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan Skema Pemadanan Dukungan atau SMK PKSPD. Program SMK PKSPD merevisi kompetensi dasar dan kompetensi inti mata pelajaran bahasa Inggris pada tingkat SMK, yakni English for Specific Purpose (ESP) atau bahasa Inggris untuk tujuan khusus, guna mempersiapkan siswa memasuki dunia kerja dengan lebih baik. Diketahui ada kesulitan siswa dalam menguasai kompetensi bahasa Inggris dengan proporsi yang terbesar adalah di bagian berbicara, lalu menyimak, menulis, dan membaca. Kita ingin mengetahui berapa banyak rata-rata siswa yang mengalami peningkatan keterampilan berbahasa Inggris dan estimasi total jumlah calon lulusan SMK yang akan diserap oleh industri kerja berdasarkan kemampuan berbahasa Inggris mereka. Manfaatnya adalah kita bisa mengetahui apakah metode pembelajaran bahasa Inggris dalam program SMK PKSPD sudah sesuai untuk meningkatkan keterampilan siswa. Alur pembahasannya, survei akan membahas, benarkah program SMK PKSPD ini meningkatkan kecakapan berbahasa Inggris sesuai dengan kebutuhan industri bidang teknologi? Rancangan sampling terdiri dari 11 tahap. Pertama, kita tentukan dulu populasi. Di sini kita melakukan 3 tahap, mulai dari tahap pertama, seluruh SMK di Jawa Barat. Tahap kedua, seluruh SMK jurusan teknologi manufaktur dan rekayasa di Jawa Barat. 3. Seluruh siswa di 3 SMK jurusan teknologi manufaktur di Jawa Barat. 3. Seluruh siswa di 3 SMK jurusan teknologi manufaktur dan rekayasa di Jawa Barat. Lalu target populasi. Yang menjadi target adalah seluruh populasi yang menerapkan program SMK PKSPD dengan penekanan pada ESP. Kerangka samplingnya adalah jumlah siswa dari SMK yang didapatkan dari direktori online sekolah kita. Untuk penelitian keefektifan program SMK PKSPD, diambil sampel berdasarkan unit berikut. Unit pertama, SMK di Jawa Barat. Unit kedua, SMK jurusan Teknologi Manufaktur dan Rekayasa. Unit ketiga, siswa di masing-masing SMK. Unit observasi. Pada kasus yang sama, unit observasinya adalah siswa karena siswa yang dapat ditanya dan memberi pandangan tentang keefektifan program SMK PKSPD. Unit analisis. Karena kita ingin melihat keefektifan program belajar SMK PKSPD, bisa saja pengambilan kesimpulan diambil di unit SMK di Jawa Barat. Namun mengingat kegiatan belajar jurusan yang ingin diteliti cukup spesifik, maka unit analisis ditentukan pada unit siswa di SMK jurusan Teknologi Manufaktur dan Rekayasa. Karakteristik yang diteliti adalah meneliti rata-rata peningkatan kemampuan siswa SMK dalam nilai ISP. Nilai karakteristik yang diestimasi ada 2, yaitu tingkat persentase calon siswa dengan keterampilan berbahasa Inggris dan estimasi level keterampilan berbahasa Inggris. Langkah pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan rumus Slovin agar mendapat jumlah yang representatif dalam penelitian kuantitatif. Langkah pertama, dari populasi 3 SMK berjumlah 2.691 siswa, diambil sampel dengan taraf error margin 5%. Kita menggunakan rumus berikut, yaitu ukuran sampel sama dengan ukuran populasi dibagi 1 tambah ukuran populasi dikali persentase toleransi error dari kesalahan pengambilan sampel. Dari perhitungan, didapatkan angka 348.2368 yang dibulatkan menjadi 348 responden. Kemudian dilakukan penentuan jumlah sampel pada masing-masing SMK dengan menentukan proporsinya.
Rumus yang dipakai adalah jumlah sampel di satu SMK sama dengan jumlah populasi di satu SMK dibagi jumlah total populasi di semua SMK dikali dengan jumlah sampel yang diambil. Hasil yang didapat dari masing-masing proportional random sampling adalah SMK Gema Nusantara 50 siswa, SMKS Pui Gegesik 105 siswa, SMKN 1 Gunung Guruh 193 siswa. Metode pengumpulan data, survei untuk siswa, dibuat untuk mengumpulkan data terkait perspektif mereka terhadap pembelajaran bahasa Inggris dan melakukan pengujian dalam bentuk tes bahasa Inggris. Selain dengan penyebaran survei di saluran jejaring, para guru terkait juga diminta untuk memberikan survei ini kepada murid-muridnya. Karena penelitian ini bertujuan untuk menggali wawasan dari anak remaja, survei diisi secara anonim. Tidak ada data pribadi atau kontak yang dikumpulkan dari survei siswa. Selain memberikan survei lewat online, tim peneliti akan mengunjungi ketiga SMK tersebut untuk memberikan penjelasan lewat online mengenai survei sampling yang akan dilakukan. Secara biaya, pengeluaran untuk melakukan hal ini tidak terlalu besar karena hanya melibatkan 3 sekolah. Metode estimasi parameter. Menggunakan metode estimasi parameter populasi berdasarkan sampel dengan interval estimate atau estimasi interval. Estimasi interval adalah memperkirakan suatu parameter berdasarkan banyak nilai dalam suatu interval, sehingga hasil estimasi interval akan memberikan tingkat keyakinan atau confidence interval tertentu. Rumus yang dipakai adalah di mana kita pertama akan mencari mu dari populasi, lalu mencari sigma standar deviasi populasi, kemudian mencari X bar rata-rata sampel, dan didapatkan data sampel. Dari data sampel didapatkan nilai rata-rata X bar dengan standar deviasi. Rentang nilai estimasi nilai bahasa Inggris populasi berdasarkan rata-rata sampel berada di dalam confidence interval 95% guna membuktikan bahwa rata-rata sampel yang dipilih dengan metode cluster random sampling ini tidak bias. Dengan rumus deduksi, kita bisa mendapatkan estimator dari semua jenis proporsi populasi, rata-rata, dan variansnya, sehingga dapat memperkirakan interval proporsi dan rata-rata populasi tersebut, dan kita selanjutnya dapat membandingkan proporsi dan rata-rata setiap strata dengan uji T, uji Z, dan analisis varians atau uji peringkat. Analisa, metode pengambilan klaster random sampling di klaster sekolah, hasilnya mencakup semua manfaat pengambilan sampel acak dan pengambilan sampel bertingkat dalam prosesnya, membantu mengurangi potensi bias manusia dalam informasi yang dikumpulkan, menyederhanakan proses pengumpulan informasi, dan mengurangi risiko pengaruh negatif yang disebabkan oleh variasi acak. Untuk medianya survei online, kelebihannya adalah sangat mudah untuk menjangkau responden, tidak perlu turun ke lapangan. Lalu biayanya cukup murah. Kekurangannya adalah sangat mudah untuk mendapatkan sampling bias seperti non-response bias. Lalu harus ada follow-up terus-menerus agar bisa mendapatkan proper response dari responden. Kesimpulan, berdasarkan hasil dari rancang sampling ini, dapat disimpulkan bahwa 1. Prior knowledge sangat dibutuhkan dalam proses perancangan sampling untuk mempermudah memberikan asumsi nilai terhadap parameter dalam sampling. 2. Berdasarkan hasil dari rancang sampling, digunakan cluster random sampling pada siswa SMK terpilih. Kelebihan dari metode ini adalah tiap individu yang berpartisipasi dalam penelitian memiliki peluang yang sama untuk menjadi sampel. 3. Berdasarkan perhitungan rancang sampling, diperlukan setidaknya 348 sampel untuk mendapatkan gambaran statistik terkait peningkatan keterampilan berbahasa Inggris siswa SMK yang termasuk dalam program SMK PKSPD di Jawa Barat, di mana total sampel tersebut tergolong masuk akal. 4. Biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan sampling belum dirancang, namun karena metode yang digunakan adalah daring, maka biaya yang diperlukan adalah untuk koneksi internet. 5. Kekurangan dari metode ini adalah diperlukan ukuran sampel yang besar dan terdapat potensi bias akibat sampel yang tidak representatif. Berikut adalah referensi yang saya pakai. Saya tutup presentasi kali ini. Terima kasih kepada pihak Pacman atas tugas yang diberikan sehingga saya bisa mengeksplorasi sampling. Saya taruh akun LinkedIn saya di deskripsi video ini. Saya berharap bisa berbincang dengan rekan-rekan yang memiliki minat di bidang data. Silakan juga tinggalkan pesan di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.